melaksanakan PPRA itu 1 Mei itu gerakan ke Indonesia. Dari Belanda, pemerintahan transisi baru ke Indonesia. Nah, ini sama ini dengan koin keramatnya Haikal. Persis 100%. Begitu ya? Jadi dari Belanda ke pemerintahan yang baru ke Indonesia. Sangat menarik ini. Ini paradoks Papua dengan paradoks Palestina ini kayaknya. Ya, cocok. Oke, Pak Soleman ini punya data yang mau disampaikan sebagai pembuktian historikal, otentik akan ditunjukkan. Oke, Pak, kita langsung saja. Namun sebelumnya, Pak, izinkan saya memutar dulu perdebatan sengit antara Haikal Hasan sama Monik waktu itu dalam satu acara TV. Jadi dunia sedang menyaksikan genocide. Come on gitu loh. Ada sedikit rasa hati nurani gitu loh. Sementara yang dilakukan Hamas kemarin dengan informasi yang sepihak itu tidak ada sampai 1000 sekian. Yang ada adalah Hamas menghantam militer Israel yang tanggal 8 besok akan melakukan penyerangan Palestina. Dan jangan lupa, pembunuhan itu terjadi setiap saat. Ketika dibalas terus yang ngebunuh rutin nggak dibilang teroris. Kita catat dulu ya, tahun 2005, nah Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Jadi memang tidak ingin bertetangga masalahnya, Anggia. Oke. Di Hamas Charter, di piagam Hamas. Yang cuman berandaskan piagam. Sementara Israel sendiri sudah melakukan genocide. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Itu ada tulisan Ibraninya loh. Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Terang aja masih Ibrani. Emang kenapa? Memang dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani kok. Yang ingin Anda sampaikan bahwa dulu Palestina ada berusaha dihapuskan. Palestina. Sekarang berusaha dihapuskan oleh Israel. Itu yang terjadi sekarang. Benar nggak? Ada tulisan bahasa Ibrani. So what gitu loh. So what? Memang bahasa Ibrani. So what gitu loh. Bahasa Ibrani tulisan di koin. Bagaimana Pak Soleman? Silakan. Jadi kan dia bilang ada koin yang keluaran tahun 1927. Jadi benar dia, koin itulah yang sebagai bukti bahwa siapa yang berkuasa di Palestina saat itu koin itu. Nah, sekarang mari kita bahas koin itu. Dari koin itu kita akan bisa membuka rahasia di balik koin. Siapa penguasa sebenarnya? Ya kan, kalau menurut beliau kan Palestina. Apa benar Palestina? Mari kita lihat. Sejarah mata uang pound Palestina. Itu bayangkan dari pound Palestina dibahas di Cikarang. Bukan main. Nggak perlu ke sana, Pak, itu. Nggak perlu kayak Babe Haikal langsung datang ke sana. Iya, yang penting fakta. Ini merupakan mata uang yang ada pada waktu itu. Itulah, ya. Nah, itu poin keramatnya di tengah itu. Barangkali ada yang tidak tahu Gaza. Ini sebagai pengantar aja. Jalur Gaza. Gaza adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai timur Laut Tengah, bagian dari wilayah Palestina. Batas barat daya dengan Mesir 11 km. Timur dan utara berbatasan dengan Israel 51 km. Jalur Gaza memiliki panjang 41 km dan lebar antara 6 hingga 12 km. Luas total sekitar 365 km persegi. Gaza riwayatmu dulu. Gaza adalah bagian dari Kesultanan Ottoman hingga 1917. Setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Gaza jatuh ke tangan pasukan Inggris pada Perang Dunia Pertama dan menjadikannya sebuah bagian dari British Mandate of Palestine. Inggris menduduki selatan Palestina dan bagian tengahnya pada Desember 1917. Pada 2 November 1917, deklarasi Balfour terjadi dengan menandatangani perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis. Pada September 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara. Pada 1939 sampai 1945, eksodus Yahudi ke Palestina akibat tragedi Holocaust yang didengungkan di Eropa. Holocaust muncul karena akibat Perang Dunia Kedua. Jadi di sini yang ditekankan bahwa Palestina itu nama wilayah ya, namanya Palestina. Sampai 1917 wilayah itu dikuasai oleh Kesultanan Ottoman, termasuk Gaza, ya kan? 1917 Ottoman, Kekhalifahan Utsmaniyah
itu kalah perang. Jadi Inggris yang masuk di situ. Nah, ingat, jadi Ottoman kalah, wilayah Palestina dikuasai oleh Inggris. Oke. Nah, maka di situ lahirlah British Mandate of Palestina. Jadi ingat, penguasa adalah Inggris. Tahun 1917 itu baru Palestina bagian selatan, oke? Baru 2 November, Inggris itu menandatangani deklarasi Balfour bahwa dia setuju wilayah itu dia serahkan kepada Zionis. Zionis itu orang-orang Israel yang dari mana-mana itu datang ke sana. Nah, jangan lupa, Inggris sebagai pemenang perang. Sebagai pemenang perang kan suka-suka aku. Wilayah itu tidak lagi tidak ada penguasanya. Penguasanya kan Ottoman. Ottoman udah kalah, Inggris. Makanya Inggris bilang, Zionis, kamu aku taruh di sini ya. Nah, ya kan? September 18, Inggris menjajah yang bagian utara. Jadi 17 dia selatan, ini bagian utara, lengkap dia. Nah, makanya tahun 39 sampai 45 datang semua itu orang-orang Israel Yang itu Exodus. karena Iya. Exodus karena mereka dikejar kemana-mana kan sama Holocaust Jerman. Nah, jadi dilihat lagi di sini, perlu diulangi, wilayah Palestina saat itu kekuasaan Ottoman. Dan setelah Ottoman pergi, dikuasai Inggris. Nah, tapi Inggris itu di dalam wilayah Palestina artinya ada orang-orang Palestina atau orang-orang Arab paling enggak ya di situ, karena orang Palestina asli kan bahasanya Filistin sudah enggak ada. Kalau kita bicara Palestina, Filistin itu kan orang-orang dari Yunani sana. Iya. Agamanya agama pagan. Iya, Sekarang betul. yang di situ agamanya Islam. Artinya sudah hilang orang-orang yang lama itu udah punah. Sehingga yang menduduki Palestina saat itu adalah orang-orang Arab dan orang-orang Israel. Zionis, orang Yahudi lah saat itu namanya. Oke? Oke. Namanya Iya. Yahudi